Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di kelas kimia bersama Miss Nindi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon, melanjutkan dari video sebelumnya tentang pengenalan hidrokarbon. Di video sebelumnya ada sebuah pertanyaan di akhir video. Apa itu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, ada hidrokarbon jenuh dan ada hidrokarbon tak jenuh. Mengapa karbon jenis ikatannya bisa berbeda-beda seperti itu? Nah, pertanyaan itu akan dijawab oleh sifat atom karbon yang mempunyai kekhasan dan keunikan. Apa saja kekhasan dari atom karbon? Sebelumnya kita cermati dulu beberapa gambar berikut ini. Ada bensin, gula, kertas, seragam sekolah, pasta gigi, sabun, dan pensil. Nah, semua benda-benda ini tersusun dari satu unsur yang sama. Salah satu penyusunnya adalah unsur yang sama, yaitu karbon. Maka ingat di video sebelumnya Miss sudah bilang karbon ini sering disebut sebagai unsur kehidupan karena unsur karbon menyusun berbagai jenis, bermacam-macam jenis benda yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Miss mau ingatkan dulu, atom karbon ini punya nomor atom 6. Berarti jumlah protonnya 6, jumlah elektronnya juga 6. Maka konfigurasi elektron karbon adalah 1s2, 2s2, 2p2. Dengan konfigurasi ini kita bisa mengetahui bahwa elektron valensi dari karbon itu jumlahnya adalah 4, atau karbon punya 4 elektron terluar. Keempat elektron valensi pada atom karbon ini dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Contohnya pada metana, satu atom C dapat berikatan dengan 4 atom hidrogen lainnya. Kalau kita tuliskan, ini atom C-nya, ini ikatan dengan hidrogen yang pertama, hidrogen yang kedua, hidrogen yang ketiga, dan hidrogen yang keempat. Mengapa 4 elektron valensi ini menjadi salah satu kekhasan atom karbon? Karena tidak semua atom bisa berikatan seperti karbon. Unsur lain tidak dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak karbon, kecuali jika melebihi konfigurasi oktet. Sebagai contoh, boron golongan 3A dan nitrogen golongan 5A hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen, sedangkan karbon untuk memenuhi aturan oktet dapat membentuk 4 ikatan kovalen yang stabil. Maka kekhasan atom karbon yang pertama adalah karbon mempunyai 4 elektron valensi. Atom karbon dapat membentuk 4 ikatan tunggal dengan atom lainnya. Selanjutnya, sesuai dengan sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada periode kedua. Masih ingat ya cara menentukan periode? Karena nomor atomnya C adalah 6, maka kalau kita pakai konfigurasi atom Bohr, kulit K-nya adalah 2, kulit L-nya adalah 4. Karena ada 2 kulit, berarti dia berada di periode kedua. Ini periode pertama, ini periode kedua. Karena terletak pada periode kedua, kalau kita lihat di sini, jari-jari atom dari karbon itu relatif kecil. Kalian masih ingat pengertian dari jari-jari atom? Jari-jari atom diukur dari inti atom ke kulit yang paling terluar. Karena kulitnya cuma 2, maka jari-jari atom karbon ini relatif kecil. Nah, karena jari-jarinya yang relatif kecil ini ternyata memberikan 2 keuntungan, yaitu yang pertama, ikatan kovalen yang terbentuk pada karbon relatif kuat. Yang kedua, karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3.
Nah, di sini Miss mau jelaskan dulu nih tentang jenis ikatan antar atom C. Yang pertama ada yang namanya ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Di sini contohnya adalah etana C2H6. C-nya di sini ada 2 dan hanya ada 6. Nah, ini disebut sebagai ikatan tunggal alias garisnya cuma 1. Ya, ini disebut sebagai ikatan tunggal. Selanjutnya ada yang namanya ikatan rangkap atau ikatan tak jenuh. Ikatan rangkap dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada etena C2H4. C dengan C ini mempunyai ikatan rangkap 2. Hanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Antar C ini ikatannya rangkap 2. Sedangkan untuk etuna C2H2, di sini ikatan antar C-nya itu rangkap 3. C berikatan rangkap 3 dengan C, di sini hanya ada 2. Ya, jadi ada 2 jenis ikatan, ada yang namanya ikatan tunggal dan ada yang namanya ikatan rangkap. Ikatan rangkap dibagi lagi menjadi 2, ada ikatan rangkap 2 dan ada ikatan rangkap 3. Jadi kekhasan atom karbon yang kedua, atom karbon relatif kecil jari-jarinya sehingga ikatan kovalen yang terbentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini atom C berikatan dengan atom C yang lain. Ini ada atom C selanjutnya, ini atom C, atom C, atom C, atom C, atom C, atom C, dan bisa dilanjutkan dengan atom CC yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu kekhasan dari atom karbon, yaitu atom karbon dapat membentuk rantai yang sangat panjang sesama atom karbon. Ciri khas ini tidak dimiliki oleh unsur-unsur yang lainnya. Makanya ini menjadi salah satu kekhasan dari atom karbon. Dia bisa berikatan dengan atom karbon yang lainnya dengan ikatan yang stabil tanpa menyalahi aturan oktet. Selanjutnya, pada atom karbon ini terdapat 2 jenis rantai. Ada yang namanya rantai terbuka dan ada yang bernama rantai tertutup. Kita akan bahas dulu apa itu rantai terbuka. Rantai terbuka atau alifatik merupakan rantai yang antar ujung-ujung atomnya tidak saling berhubungan. Nah, di sini dibagi menjadi 2 berdasarkan struktur dan berdasarkan jenis ikatannya. Kita akan bahas dulu berdasarkan struktur, dibagi menjadi 2. Ada yang namanya rantai lurus atau tidak bercabang. Nah, di sini bisa kalian lihat ini namanya rantai lurus. Untuk yang kedua, ini seperti rantai lurus, tapi di sini ada cabangnya di salah satu atom C. Maka disebut sebagai rantai bercabang. Masih dengan senyawa alifatik, berdasarkan jenis ikatannya, ada 3 ikatan. Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Tadi Miss sudah jelaskan, kalau ikatan tunggal itu disebut dengan ikatan jenuh. Kalau ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu disebut ikatan tak jenuh. Maka kalau kita gabungkan dengan alifatiknya, ikatan tunggal itu termasuk alifatik jenuh, sedangkan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 termasuk ke dalam alifatik tak jenuh. Jadi, etana di sini disebut sebagai alifatik jenuh, etena dan etuna disebut sebagai alifatik tak jenuh. Miss, kok tahu sih namanya ada etana, etena, etuna? Bagaimana cara menamakannya? Tunggu dulu, nanti pembahasan tata nama senyawa hidrokarbon akan dibahas di video berikutnya. Jadi kalian harus paham dulu tentang kekhasan atom karbon. Bilang kalau ada 2 jenis rantai.
Ada rantai terbuka dan ada rantai yang tertutup. Rantai terbuka disebut dengan alifatik dan rantai tertutup disebut dengan alisiklik. Yuk kita bahas tentang rantai tertutup atau alisiklik. Rantai tertutup atau alisiklik ini senyawa alifatik yang membentuk rantai tertutup atau membentuk cincin. Dan ciri-cirinya, cincin yang terbentuk memiliki minimal 3 atom karbon atau lebih. Jadi harus ada minimal 3 atom karbon. Kalau cuma 1 atau 2 itu tidak bisa membentuk senyawa alisiklik. Coba kalian lihat, ini membentuk segitiga atau dinamakan dengan siklopropana. Ini membentuk segi 4, siklobutana, ada 4 atom C. Kalau ada 5 atom C namanya siklopentana. Kalau ada 6 atom C dinamakan dengan sikloheksana. Jadi kalau kalian ingin mempermudah mengingat kalau yang rantai tertutup itu namanya seperti apa, biasanya diawali dengan kata siklo, tertutup ya. Jadi ada ciri-cirinya dan minimal 3 atom karbon. Jadi tadi ada rantai terbuka dan ada rantai tertutup. Nah, selain berdasarkan strukturnya, kita juga bisa mengelompokkan alisiklik berdasarkan jenis ikatannya, sama seperti alifatik. Kalau misalnya yang berikatan tunggal, berarti dia termasuk alisiklik jenuh. Di sini siklopropana dan sikloheksana berikatan tunggal semuanya, berarti termasuk ke dalam alisiklik jenuh. Sedangkan ada alisiklik tak jenuh, berarti salah satu ikatannya itu terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, seperti siklopropena dan sikloheksena. Nah, ada satu lagi nih ternyata bagian dari alisiklik, yaitu senyawa aromatik. Jadi senyawa aromatik ini adalah senyawa hidrokarbon rantai tertutup di mana ikatan tunggal dan ikatan rangkap antar atomnya berselang-seling atau terkonjugasi. Karena namanya adalah aromatik, tentu saja dia melambangkan senyawa-senyawa yang terdapat aroma yang sangat kuat. Contohnya di sini adalah senyawa benzena atau senyawa aromatik yang paling sederhana. Di sini ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2, ada tunggal lagi, rangkap 2 lagi, tunggal dan rangkap 2. Jadi ikatannya berselang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkapnya. Kalian jangan bingung dulu, kita nggak akan bahas benzena di kelas 11, tapi kita akan bahas benzena di kelas 12 nanti. Jadi ini sebagai pengetahuan saja untuk kalian bahwa ada jenis senyawa siklik yang namanya senyawa aromatik. Jadi kekhasan atom karbon yang keempat adalah karbon dapat membentuk beberapa jenis rantai atom karbon, rantai terbuka atau alifatik, dan rantai tertutup atau siklik serta aromatik. Kekhasan atom karbon yang terakhir, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikatnya, atom karbon dibagi menjadi 4, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kita akan bahas terlebih dahulu atom karbon primer dan atom karbon sekunder. Di sini Miss punya sebuah struktur. Ini adalah struktur propana. C-nya ada 3 dan H-nya ada 8. Ini CH3, ikatan tunggal CH2 berikatan CH3. Nah, ini kalau kita jabarkan, di sini C mengikat 3 atom H, lalu berikatan dengan C yang nomor 2, C hanya ada 2, berikatan lagi dengan C yang nomor 3, ini C hanya ada 3. Nah, mana yang atom karbon primer dan mana yang atom karbon sekunder? Kita bahas terlebih dahulu. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom C lainnya.
Atau karena kita di sini sedang membahas hidrokarbon, boleh juga diartikan dengan atom karbon yang mengikat 3 atom hidrogen. Maka atom karbon primer ini biasanya dilambangkan dengan CH3. Sedangkan atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom C lainnya, atau atom karbon yang mengikat 2 atom hidrogen, biasanya dilambangkan dengan CH2. Nah, jadi kalau kita berdasarkan struktur propana ini, mana yang atom karbon primer dan mana yang atom karbon sekunder? Ya, benar, yang pertama dan yang ketiga ini atom karbon primer, CH3, CH3. Sedangkan yang atom karbon sekunder adalah atom karbon yang nomor 2, CH2. Sekarang kita lihat berdasarkan gambarnya. Kita lihat antar C-nya. Di sini atom karbon C yang pertama hanya mengikat 1 atom karbon lainnya dan 3 atom hidrogen. Cocok ya dengan pengertian atom karbon primer. Sama dengan C yang nomor 3 ini, dia mengikat 1 atom karbon C yang lain dan mengikat 3 atom hidrogen lainnya. Sedangkan atom C yang nomor 2 ini mengikat 2 atom C lainnya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan 2 atom hidrogen lainnya. Jadi C yang pertama dan C yang ketiga ini adalah atom karbon primer, C yang nomor 2 ini adalah atom karbon sekunder. Untuk atom karbon tersier dan kuartener, di sini Miss punya sebuah struktur juga, dan ini lebih rumit ya daripada si propana tadi. Nah, di sini ada, kita lihat rantai lurusnya, ini yang lurus ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada cabangnya, ini ada CH3, CH3, CH3. Nah, kita lihat di sini, kalau tadi kita sudah tahu ada atom karbon primer dan atom karbon sekunder, ternyata ada jenis atom karbon lainnya, yaitu atom karbon tersier dan atom karbon kuartener. Kalau tersier, atom karbon yang mengikat 3 atom C lainnya dan hanya mengikat 1 atom hidrogen. Kalau atom karbon kuartener, dia mengikat 4 atom C lainnya. Biasanya dilambangkan dengan CH untuk tersier dan C untuk kuartener. Nah, kalau kita lihat struktur ini, berarti mana yang atom karbon tersier dan mana yang atom karbon kuartener? Ya, kalau ini C nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini 4, dan ini 5. Kira-kira atom karbon tersier berada di atom karbon C yang nomor berapa ya? Ya, benar, di nomor 4. Sedangkan atom karbon kuartener berada pada nomor 2. Nah, kita lihat, ini ada gambar visualisasinya. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, dan C nomor 5. Tadi atom karbon yang keempat adalah atom karbon tersier. Benar gak ya dia mengikat 3 atom C? Hitung bersama-sama. Ini atom C yang pertama, ini atom C yang kedua yang berikatan dengan atom C nomor 4, dan ini atom C yang ketiga. Ternyata benar, atom karbon C yang nomor 4 ini mengikat 3 atom C lainnya. 1, 2, 3. Dan hanya tersisa 1 atom hidrogen. Untuk C yang nomor 2, dia mengikat 4 atom C lainnya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Apakah masih ada atom hidrogen? Tentu saja tidak, karena keempat ikatannya berikatan dengan atom karbon. Coba kalau Miss mau tanya, ada berapa atom karbon primer di dalam struktur ini? Primer dilambangkan dengan apa? CH3. Jadi ada berapa banyak atom karbon primer di sini? Ada 5. Nih, atom karbon yang pertama. Nih yang pertama.
Lalu ada atom karbon yang kelima, dan ada 3 buah cabang di sini kita sebut atom karbon ke-6, ke-7, dan ke-8. Kalau atom karbon sekunder ada nggak ya di dalam struktur ini? Coba kalian perhatikan. Ya benar, ada di atom karbon nomor 3. Di sini CH2. Jadi Miss ulang sekali lagi. Kalau atom karbon primer itu biasanya dilambangkan dengan CH3. Nih, CH3. Untuk sekunder itu CH2. Untuk tersier itu CH. Dan untuk kuartener itu adalah C. Tapi kalau kalian diminta untuk menuliskan pengertiannya adalah kalau untuk primer itu atom karbon yang mengikat satu atom C lainnya, atom karbon sekunder, atom karbon yang mengikat dua atom C lainnya, atom karbon tersier, atom karbon yang mengikat 3 atom C lainnya, dan atom karbon kuartener itu mengikat 4 atom C yang lainnya. Dan biasa untuk soal, tentukan jumlah atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener dalam struktur senyawa berikut. Kita hitung bersama-sama dulu atom karbon primer. Ada berapa ya kira-kira? Kalau yang primer berarti yang simbolnya adalah CH3. Yuk kita hitung bersama-sama. Ada nomor 1, nomor 8, 9, 10, 14, 13, dan 15. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atom karbon primer. Atom karbon sekunder kira-kira ada berapa ya jumlahnya? Yuk kita hitung bersama-sama lagi. Atom karbon yang ketiga, kelima, 7, dan 12. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 atom karbon sekunder. Untuk atom karbon tersier di dalam struktur ini berada pada nomor berapa ya? Kalau tersier berarti yang lambangnya adalah CH. Ada di nomor 4, berarti ada 1. Untuk kuartener dilambangkan dengan C karena mengikat 4 atom karbon lainnya, ada di nomor 2 dan 6. Jadi, kekhasan atom karbon yang terakhir atau yang kelima adalah berdasarkan jumlah atom karbon yang diikatnya, atom karbon dibedakan menjadi 4, atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi ada 5 kekhasan atom karbon yang sudah kita bahas. Kalau kalian masih bingung, segera bilang dengan Miss Nindi. Ajukan pertanyaan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oh ya, Miss punya latihan soal untuk 2 video yang sudah Miss jelaskan ini. Ada hidrokarbon dan ada kekhasan atom karbon. Jumlahnya ada 4 soal. Selamat mengerjakan. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.